Selamat malam teman-teman sedama, Hotu Namo Buddhaya. Nama budaya. Terima kasih sudah bergabung di Nama Kelas Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Sebelumnya, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Buddha Dhamma, mari kita semua dimohon untuk duduk dengan sopan, bersikap hening, tidak sambil berbaring, berjalan, dan lain-lain. Mengikuti acara sampai dengan selesai penuh dengan perhatian, tidak sambil melakukan aktivitas lainnya, seperti makan, nonton, ngobrol, dan lain-lain. Pada Dhammakas malam hari ini sudah bergabung dengan kita Ibu Brenda E. McRae. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta. Beliau lulus sebagai Certified Clinical Hypnotherapist dari Hypnotherapy Training Institute dan juga merupakan anggota dari The American Certified Hypnotist Examiner yang merupakan lembaga pengurus perizinan praktek para hipnoterapis di Amerika. Beliau juga lulus sebagai Certified Regression Hypnotherapist oleh International Association for Regression Research and Therapies di Amerika. Beliau juga memiliki spesialis dalam bidang hipnoterapi dan telah menjadi pelopor dalam bidang terapi regresi kehidupan lalu di Jakarta sebelum pindah ke Amerika Serikat. Juga pernah membuka praktek sampingan selama beberapa tahun di Oceanside, California, Amerika, sebelum kembali ke Jakarta pada pertengahan bulan Juni 2009 dan sekarang sudah berkantor di Jakarta. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Dhammasuka Indonesia yang secara rutin menyelenggarakan pelatihan meditasi dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua pembina. Baik, mari kita sapa beliau. Selamat malam, Sis Brenda, Hotu Namo Buddhaya. Selamat malam Bro Miki, Bro dan Sis semua yang sudah bergabung. Hotu Namo Budaya. Apa kabar, Sis? Bagus, sehat semuanya. Senang sekali nih di sini sudah bergabung para asmen dari DSI. Saya mau sapa dulu ya Bro. Ada Sis Yuni, ada Sis Nita, Sis Luciana, Sis Alan, Sis Welling, Bro Markus, Bro Mardi. Ini yang bergabung di dalam Twin dan DSI. Ini yang baru saya lihat ya, nanti mungkin ada tambahan lainnya. Untuk Bro dan Sis yang baru pertama ketemu, salam kenal dengan saya. Ya, Sis. Terima kasih Sis Brenda sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhammakas pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini berjudul Jalan Menuju Kebahagiaan. Sama-sama, ini kebahagiaan bersama-sama, Bro. Iya, Sis. Untuk topik ini, semua orang mengejar apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Akan tetapi alih-alih mendapat yang namanya kebahagiaan, lebih tepat dikatakan mendapat kesenangan. Dalam satu buku yang dikarang oleh salah satu Bante dikatakan, kesenangan dan kesedihan ada di dalam tubuh satu ular yang sama. Kesenangan seperti kita mulai memegang ekor ular, dan kesedihan adalah ketika kepala ular mulai menyerang dan menggigit kita. Ambil contoh kita misalkan mengidamkan sebuah mobil, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli sebuah mobil impian. Ketika terkumpul dan terbeli, kita merasa senang. Di sini kita mulai memegang yang namanya ekor ular. Kalau kita perhatikan secara kesenangan materi ini, tidak ada benar-benar ketenangan, tidak ada benar-benar kedamaian di dalamnya. Sebaliknya ada yang namanya kekhawatiran di dalamnya. Kekhawatiran akan rusak, hancur, ataupun hilang. Untuk menjaga kesenangan itu, kita jaga mobil tersebut untuk tidak berubah, tidak rusak, dan tetap bagus. Dengan merawat dan mungkin berkendara dengan sangat hati-hati. Akan tetapi namanya yang kehidupan yang tidak pasti, seberapapun kita berhati-hati, mungkin saja suatu saat ketika motor atau mobil lain bisa menyerempet mobil kita. Dan itu ketika itu terjadi, maka itulah dikatakan saat kepala ular berbalik dan menyerang menggigit kita. Itulah kesenangan material, dan itu berlaku untuk semua kesenangan indriawi, yang bisa juga dikatakan sebagai kebahagiaan semu. Nah, Sis Brenda, sebenarnya bagaimana sih jalan meraih untuk kebahagiaan yang benar menurut Sang Buddha? Ada tidak kebahagiaan yang tanpa disertai kekhawatiran
tidak seperti kebahagiaan semu ini. Baik, Sis Brenda, saya Ya. persilakan untuk memberikan damai sananya. Silakan, Sis. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan beberapa slide dulu. Nanti saya cerita kenapa kami bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya dari materi, tetapi kebahagiaan non duniawi. Jadi itu kebahagiaan yang melebihi apapun, ya. Jadi izinkan saya untuk share screen saya. Sehingga Bro dan Sis bisa melihat apa yang saya maksud. Jadi ini, oke, saya mengcopy sama Bro Miki. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya adalah ketua pembina dari Yayasan Dharma Sukha Indonesia. Saya membawa ajaran ini ke Indonesia karena ini mengubah saya secara pribadi. Dari yang seperti Bro Miki tadi cerita, suka emosional, suka khawatiran, suka mudah parno, panik gitu ya, sampai akhirnya pikiran saya bisa lebih tenang, dan ini pun dialami bukan hanya saya, tetapi orang-orang yang mempraktekkan TWIM, sehingga kita semua itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita pikir tidak mungkin kita dapatkan. Oke, nah ini adalah apa yang saya mau share. Jadi di dalam Dhammapada 16, di situ disebutkan, di sini ia mengembangkan batinnya bergembira sekarang, dan di masa mendatang pun ia bergembira. Di dalam kedua keadaan ini, pelaku kebajikan bergembira. Ia yang banyak bersukacita akan mampu melihat kemurnian perbuatan, ucapan, dan pikiran mereka. Kenapa Dhammapada ini saya pilih? Karena dengan kita bisa memperhatikan perilaku kita sehari-hari, maka itu akan muncul kalau sati atau kewaspadaan kita ini bagus, maka saat kita bermeditasi itu akan muncul. Kalau kita salah bicara, kalau kita salah bertindak, kalau kita salah berpikir, itu semuanya bisa muncul di dalam meditasi kita. Jadi, tapi kalau pikiran kita ini sudah bagus dan positif, maka yang muncul itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, tapi damai, bahagia, tenang. Lalu, saya mencari beberapa kutipan dari Dhammapada, mau mencari beberapa dari sutta, dan saya menemukan di dalam Sukhawaga, ini banyak, sukha itu adalah kebahagiaan. Yang saya menarik untuk saya adalah di Anguttara Nikaya bagian Sukhawaga 270-9. Di sana Sang Buddha menyebutkan, para biku, ada dua jenis kebahagiaan ini. Apakah yang dua ini? Kebahagiaan yang menyenangkan dan kebahagiaan ketenang seimbangan. Jadi kedua kebahagiaan itu, kebahagiaan ketenang seimbangan inilah UPK lah yang terunggul. Jadi kalau kita terbiasa mempraktekkan Brahma Wihara, maka kita akan mendapatkan ketenang seimbangan yang kalau terjadi sesuatu, kita bisa lebih berpikir dengan jernih tanpa panik. Ya, jadi itu yang Sang Buddha puji, bahwa di antara kedua jenis kebahagiaan ini, ternyata ketenang seimbangan atau keseimbangan inilah UPK lah yang terunggul. Jadi kalau kita sudah punya UPK, maka batin kita itu tidak mudah goyah, tidak mudah terpancing oleh situasi di luar. Ya, jadi ini yang saya mau kutip, bahwa Buddha sudah mengajarkan dan menyebutkan tentang UPK, yaitu tenang seimbang, yang tentunya bisa kita alami. Tidak sulit mengalaminya kalau kita mempraktekkan dari metta, karuna, mudita, dan UPK. Ya, dari cinta kasih, karuna itu adalah welas asih, mudita itu adalah joy, rasa gembira, kebahagiaan, dan UPK yang tenang seimbang. Nah, inilah yang Buddha puji di antara jenis kebahagiaan ini.
Jadi kebahagiaan yang menyenangkan bisa dalam bentuk apapun, mau itu materi, mau itu kebahagiaan bersama keluarga, itu memang menyenangkan. Tetapi tidak setinggi dengan kebahagiaan UPK, yaitu ketenang seimbangan. Yang berikutnya adalah kita mau membahas tentang, jadi saya mau sebentar, saya mau klik. Ups, ininya saya mau pindahin dulu ya. Oke. Jadi, nah di dalam Anguttara Nikaya ke-1, 6, 3-5, para biku, seandainya saja selama sejentikan jari seorang biku memancarkan cinta kasih, mengembangkannya, memberikan perhatian kepadanya, maka orang seperti itu benar-benar dapat disebut seorang biku. Tak sia-sialah dia bermeditasi. Dia bertindak sesuai dengan ajaran sang guru Buddha. Dia mengikuti nasihat sang guru, makan makanan yang sepantasnya dia peroleh, dan mengumpulkan dana makanan. Betapa lebih besarnya cinta kasih itu jika dia mengembangkannya. Jadi Buddha sangat memuji tentang cinta kasih, dan ini sudah banyak disebutkan di dalam sutta-sutta, baik itu di Anguttara maupun di Samyutta maupun di Majjhima dan juga Digha. Jadi banyak sekali. Cuman kalau saya bahas semua di sini nanti waktunya terlalu panjang ya. Kemudian inilah yang kita mau bahas. Jadi saya membawa twin ini, ajaran yang diajarkan oleh Bante Wimalarangsi Mahatera. Beliau menyebutkan ini Tranquil Wisdom Insight Meditation, yaitu meditasi pandangan terang, ketenangan dan kebijaksanaan yang beliau tunjukkan. Dan ini sangat menarik karena waktu itu jadi Bante Win ini adalah seorang biku hutan. Saya bertemu beliau di salah satu acara potluck pertama kalinya itu di rumah seorang teman, dan beliau membaca sutta. Pada waktu itu saya belum menemukan seorang biku yang suka membaca sutta. Mungkin karena keterbatasan saya yang waktu itu memang belum terlalu banyak mempelajari Dhamma, saya tidak tahu kalau biku-biku itu ternyata suka baca sutta. Ya, nah ternyata Bante Win itu pada saat bertemuan satu hari, one day retreat itu beliau membaca sutta. Saya ingat sekali beliau membacakan Mahasatipatthana Sutta. Jadi Majjhima Nikaya nomor 10 yang akan kita bahas sedikit nanti, karena beliau ini menemukan sesuatu yang pada saat itu belum banyak dibahas oleh guru meditasi lain. Ya, beliau ini sudah 34 wasa, beliau berusia 74 tahun di Agustus tahun ini, dan wasa adalah tahun sebagai beliau menjadi seorang biku hutan. Beliau tinggal di hutan di Missouri, Amerika, dan saya ikut retret beliau ini, dan kemudian luar biasa merasakan perubahan. Dari yang tadi saya cerita, saya mudah panik, saya mudah emosional, sampai batin saya itu sewaktu sedang ikut retret bersama beliau itu bisa tenang. Satu hari di Joshua Tree, saya ikut retret. Joshua Tree itu adalah padang pasir di California. Satu hari itu bisa hujan, angin, panas, semua jenis udara itu ada di sana. Dan anehnya saya tidak terpengaruh. Tenang aja batin saya itu. Sudah sampai UPK pada hari apa? Baru hari keempat atau hari kelima. Kemungkinan antara hari keempat atau hari kelima. Jadi saya juga bingung. Kok suami saya waktu itu kakinya infeksi? Kenapa saya tidak panik? Jadi waktu itu disarankan, di situ ada dokter. Dokter itu bilang, Brenda Scott sudah harus masuk rumah sakit karena ini infeksi parah. Kamu harus cepat masuk bawa dia ke rumah sakit karena ini berbahaya. Dan saya nyetir santai 5 jam dari Joshua Tree balik ke Oceanside tempat kami tinggal. Langsung bawa ke rumah sakit, langsung kemudian ya nyetir aja santai.
tanpa panik, tanpa khawatir. Dan itu membuat saya jadi aneh. Kok saya bisa ya nggak panikan gitu? Padahal baru seminggu retret waktu itu. Harusnya 10 hari. Tapi karena waktu itu Scott sakit, jadi terpaksa kita harus pulang lebih awal. Nah, inilah yang membuat saya jadi penasaran. Kenapa bisa begini? Akhirnya sebelum pulang ke Indonesia, saya pulang ke Indonesia 2009 di bulan Juni. Bulan Maret saya retret di Joshua Tree. Bulan Juni saya pergi ke tempat Bante Wim, retret 12 hari sebelum saya pulang ke Indonesia. Jadi itu yang menarik karena mengubah saya secara pribadi. Dan inilah hasil dari manfaat meditasi Brahma Wihara. Hidup dan pikiran kita lebih tenang, sehingga kita bisa sehat secara keseluruhan. Pada saat saya mengalami sakit perut, belum lama saya di opname, kemudian saya pancarkan meta, tentunya teman-teman di Twin juga bantu dengan energi Brahma Wihara. Cepat sekali itu penyembuhannya. Ya bahkan waktu saya kolonoskopi itu di bius, saya begitu sadar langsung kinclong, nggak pusing, nggak pikiran berkabut. Kesadaran saya tuh betul-betul penuh, seperti kalau saya tidak sedang bius. Jadi amazing. Jadi kita itu bisa punya kesadaran yang luar biasa. Kemudian hidup dan pikiran kita lebih bahagia. Nah, ini cocok dengan topik malam ini karena dengan kita mempraktekkan Brahma Wihara atau Metta Karuna Mudita UPK ini, maka pikiran kita ini yang tadinya suka iri sama orang, benci sama orang, itu jadi penuh metta, penuh cinta kasih. Ya, itu luar biasa kita bisa alami. Hidup lebih rukun dengan lingkungan seputar. Kemudian kita bisa lebih sabar, menerima keadaan seperti apa adanya, tidak mudah marah, bahkan kemarahan itu lama-lama seperti hilang, seperti entah kemana perginya. Jadi yang ada tinggal ketawa aja. Kemudian kita bisa tidur lebih nyenyak. Kalau yang punya insomnia, yang sulit tidur, latihlah dengan meta Brahma Wihara ini, maka tidurnya akan lebih bisa nyenyak, nyaman sekali. Kemudian pikiran kita jernih, kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kita tidak mudah panik, makanya kenapa pikiran kita itu bisa jernih dan kinclong. Kemudian batin kita yang tenang, seimbang, yang UPK, yang tadi sudah disebut oleh Buddha, bahwa inilah yang tertinggi. Jadi batin yang tenang, seimbang atau UPK itu. Kemudian kita bisa mencapai keadaan meditasi tertinggi, yaitu berwipasana di dalam jana. Karena di Twin kita mempraktekannya bersama-sama antara samatha dan wipasana. Dan jadi kita akan melewati jana-jana, yaitu kebahagiaan, ketenangan begitu, sambil punya perhatian penuh yang baik, wipasana dalam jana. Dan yang bagus, kita bisa mencapai nibbana dalam kehidupan ini juga, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi tingkat kesucian ini di Twin bukan mitos. Banyak sekali murid-murid yang sudah mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Sampai sana yang saya ketahui, sampai sebagai perumah tangga. Cuma yang belum kita temukan adalah arahat. Ya, jadi memang sulit sekali menemukan arahat. Jadi tapi sampai Anagami itu banyak juga, tapi tidak sebanyak Sotapanna. Ya, jadi mencapai Sotapanna itu nanti ada ciri-cirinya yang kita akan bertanya sebagai mentor, apakah kamu mengalami ini. Nanti kalau orangnya menceritakan bagaimana beliau itu berbeda pandang dan lain sebagainya, itu merupakan pencapaian dari Sotapanna dan mereka akan diberikan checklist. Apakah betul pencapaian itu ada? Dan kita tidak boleh membicarakan pencapaian ini supaya tidak menjadi kesombongan. Jadi itu yang kami lakukan di dalam Twin. Nah inilah yang unik,
yang ditemukan kembali oleh Bante Wimalaramsi Mahatera. Beliau disarankan oleh seorang biku dari Sri Lanka, yaitu almarhum Bante Punaji, untuk kembali ke sutta. Dan beliau membawa sutta itu ke hutan saat beliau bermeditasi. Jadi pagi beliau pindah patah, dapat makan, kemudian baca sutta, kemudian mempraktekkan meditasi sampai malam. Setiap hari begitu, selama beberapa minggu, dari 2 minggu sampai beberapa bulan waktu itu. Dan beliau menemukan kata-kata pasang bayang. Pasang bayang inilah yang beliau temukan dan beliau lakukan, yaitu dengan menenangkan atau merilekskan. Dan ini sebenarnya ada di Satipatthana Sutta nomor 10, Majjhima Nikaya nomor 10. Nah itu ada. Inilah yang dirilekskan, selaput otak yaitu meninjis ini. Inilah yang membedakan TWIM dengan teknik meditasi lain, di mana Bante Wim mengajarkan harus ada relax step, yang beliau sebutkan akhirnya menjadi 6R atau 6M yang ada di background saya ini. Ya akan saya bahas sedikit nantinya. Jadi kalau kita merilekskan, beliau menemukan bahwa tanha atau nafsu keinginan itu adalah loba, keserakahan, dosa kebencian, dan moha, kedelusi atau ketidaktahuan. Dan ini menyebabkan ketegangan dan keketatan di dalam otak kita, di selaput meninjis kita. Kalau ada kebencian, keserakahan, dan delusi itu, loba, dosa, moha. Dia akan menjadi tight di seputar otak kita ini. Sehingga pada saat kita merilekskan, maka kita mengikis sedikit demi sedikit kemelekatan kita, ya, yang merupakan gangguan-gangguan di dalam meditasi. Dan ini yang luar biasa yang kami alami. Ini kita bisa praktekkan di dalam meditasi saat mengalami gangguan dan juga saat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita melakukannya? Jadi kita kalau mempraktekkan Brahma Wihara, kita akan senyum. Jadi ini yang unik, ingat. Senyum di bibir, senyum di mata, senyum di pikiran, dan senyum di hati. Jadi mata kita mata saya itu dulu galak banget. Kayak makan orang gitu ya. Jadi memang sudah terkenal Brenda tuh 20 tahun yang lalu itu seperti apa, dan Brenda yang sekarang ini 10 tahun terakhir ini berubah ya. Jadi itu yang terjadi. Kalau orang-orang yang sekarang ada di TWIM ya taunya saya ya udah berubah, tapi ada teman-teman yang di TWIM juga yang kenal saya sebelum saya menjadi seperti sekarang. Nah karena kita sudah biasa pakai Brahma Wihara ini, jadi terbiasa tersenyum ya. Nah inilah yang kita praktekkan. Nah inilah yang saya maksud dengan 6R atau 6M, yaitu kita mengenali kalau ada gangguan. Yang paling atas itu kita recognize. Kemudian kita lepas, tidak boleh diperhatikan. Apapun yang apapun yang mengganggu kita itu adalah sebetulnya bukan gangguan, tetapi itu adalah di dalam meditasi itu merupakan kemelekatan pekerjaan kita pikirin keluarga kita pikirin semua hal. Nah itu adalah kemelekatan kita yang kita bisa lakukan langkah 6R atau 6M ini. Jadi cuma tahu itu ada, lepas. Tidak boleh dicatat, di teknik kami itu tidak boleh dicatat, tidak boleh diperhatikan, justru harus dilepas. Kemudian kita merilekskan ketegangan di kepala, selaput otak yang tadi itu meninjis itu kita rilekskan. Kemudian kita manis tersenyum kembali. Jadi manis tersenyumnya menaikkan sedikit ujung bibir, di pikiran, di mata, dan juga di hati. Kemudian kita mengembalikan perhatian kita kepada apapun. Kalau lagi meditasi, kembali ke objek.
Objeknya cinta kasih, kembali ke cinta kasih. Objeknya sudah di Karuna, kembali ke Karuna. Objeknya di Mudita, kembali ke Mudita. Objeknya UPK, ya kembali ke UPK. Objeknya pikiran, ya kembali ke pikiran. Seperti itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita kesel nih sama orang, cuma tahu kita kesel, lepas, relax, senyum kembali. Dan ulangi langkah ini berulang-ulang. Ya, jadi karena waktunya singkat, saya hanya akan sedikit saja membahas ini, saya tidak akan bahas. Tapi kita ada One Day Retreat Jakarta itu diganti dengan online. Jadi ini bisa diikuti oleh siapapun. Ini boleh difoto yang tertarik untuk mengikuti meditasi online retreat. Di sini banyak sekali asisten mentor yang akan membimbing. Nah, itu boleh mendaftar di twimonline.id yang dibuat oleh Bro Henry, grup kita, Henry Tansul. Kemudian itu one day, 1 hari, setiap hari Minggu akhir bulan. Jadi untuk bulan ini kita ada di tanggal 27 Desember. Jadi silakan Bro dan Sis yang mau ikut boleh daftar. Nanti boleh dilanjutkan dengan online retreat yang 10 hari. Nah, ini meditasi sendiri di rumah. Jadi boleh daftar ke Sisnita. Yang kebetulan beruntungnya kita Sisnita itu hari ini bisa ikut ya, ada di sini. Sisnita yang akan menyalurkan ke Asmen yang siap membimbing. Nomor WA Sisnita sudah tercantum di sini, yaitu 083546. Jadi ini kami semua sudah mendapatkan hasil baik dan kami mau memberi kepada yang lain. Itu sebabnya yang kami lakukan, ya. Dan kami akan mengadakan ini youth camp untuk remaja. Nah, ini informasinya boleh dicatat untuk pendaftaran tanggal 21 sampai 23 Desember nanti lewat Zoom. Kita akan ada youth camp, ada meditasinya, ada gamenya, pokoknya ada fun-nya, ada juga sharingnya. Kemudian itu antara umur 12 sampai 20 tahun boleh bergabung. Ini dana sukarela nanti ke Yayasan Dana Suka. Dan info pendaftaran bisa menghubungi Sisfera di 0819 3219 1206 atau Siskeli di 0813 8158 6613 ya. Jadi ini informasi yang saya berikan dan sekarang saya stop screen share-nya. Saya kembalikan dulu sebentar. Saya kembalikan dulu ke utama. Jadi kami ini di sini saya mau mengundang Sisnita. Sisnita tolong aktifkan ya audionya. Dan Sisnita boleh sharing